Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mr. Asep. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang puisi ya. Ya, kita awali dengan pengertian puisi. Puisi adalah bentuk tulisan yang tidak hanya menggunakan kata-kata, tapi juga bentuk pola bunyi, perumpamaan, dan bahasa kiasan untuk membuat suatu pesan. Nah, selanjutnya elemen-elemen puisi. Elemen-elemen puisi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada rhythm, ada rhyme, ada alliteration, ada assonance, ada stanza, imagery, diction, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita kupas satu-satu. Ada rhythm. Rhythm adalah perangkat yang mendemonstrasikan pola panjang pendek melalui suku kata yang ditekan maupun tanpa ditekan, khususnya dalam bentuk syair. Ritme dalam menulis bertindak seperti halnya ketukan dalam musik. Penggunaan ritme dalam puisi muncul dari kebutuhan untuk membuat beberapa kata lebih kuat daripada yang lainnya. Jadi sebagai penekanan gitu guys. Contohnya ini ada, boleh kita baca, two households both alike in dignity. In fair Verona where we lay our sins. Bla 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 ya. Jadi saya tidak semua membaca karena ini sebagai sampel saja. Nah, ini puisinya Romeo Juliet oleh Shakespeare. Selanjutnya ada rhyme atau rima. Seperti di gambar kita lihat ada night, kite, flight, sight, bite, hate, might, light, fight, tight, fright, sight. Rima adalah pengulangan kata-kata yang terdengar serupa yang terjadi di akhir baris dalam puisi atau lagu. Rima adalah alat yang memanfaatkan pola pengulangan yang menghadirkan ritme dan musikalitas dalam puisi yang membedakannya dari prosa yang polos. Jadi beda antara puisi dan prosa ya. Sebuah sajak digunakan untuk tujuan tertentu, untuk memberikan efek menyenangkan pada puisi yang membuat pembacaannya menjadi pengalaman yang menyenangkan gitu guys. Contohnya, Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great wall dengan wall ya. All the king horses and all the king's men couldn't put Humpty together again dengan again. Itu adalah rima. Baik. Berikutnya ada alliteration atau alliterasi. Alliterasi berasal dari bahasa Latin, latira artinya huruf alfabet. Ini adalah perangkat di mana sejumlah kata yang memiliki bunyi konsonan pertama yang sama muncul berkatan dalam satu rangkaian. Coba kalian perhatikan di sini huruf B ya muncul beberapa kali. Ada busy, buzzing, the bee, behave beautifully. Jadi ada 5 kali muncul ya. Nah itulah yang dinamakan dengan alliteration. Selanjutnya ada assonance. Assonance ini adalah asonansi terjadi ketika dua kata atau lebih kata yang berkaitan satu sama lain, mengulangi bunyi vokal yang sama tetapi dimulai dengan bunyi konsonan yang berbeda. Asonansi terutama digunakan dalam puisi untuk menambahkan ritme dan musik dengan menambahkan rima internal ke puisi. Contohnya, ini di puisinya William Wordsworth menggunakan asonans untuk menciptakan rima internal dalam puisinya berjudul Daffodils. Nah, Anda perhatikan kalimat-kalimat, bukan kalimat, kata-kata di belakangnya ya. Ada crowd, ada hills, ada daffodils, ada trees, ada breeze. Jadi vokalnya sama tapi memiliki konsonan yang berbeda. Itulah asonansi. Oke, selanjutnya ada stanza. Stanza itu mudah saja. Stanza padanannya atau perbandingan sama dengan paragraf kalau dalam prosa ya. Jadi dalam puisi, stanza adalah pembagian dari 4 baris atau lebih yang memiliki panjang, mirror, atau meter, atau skema rima yang sama. Stanza membagi puisi sedemikian rupa sehingga tidak merusak keseimbangannya, tetapi justru menambah keindahan simetri puisi. Selain itu, semua penyair mengubah suasana hati mereka dan menyajikan materi pelajaran yang berbeda-beda ke dalam puisi mereka gitu guys. Oke. Itu stanza. Jadi kalau dalam prosa adalah paragraf. Nah, dalam puisi bahasa Inggris tradisional memiliki jenis stanza sebagai berikut.
Pertama ada couplet, ada tercet, ada quatrain, ada quintain, ada sestet. Kita coba jelaskan satu-satu. Ada couplet terdiri dari 2 baris berima memiliki meter yang sama. Ada juga tercet terdiri dari 3 baris mengikuti skema rima yang sama seperti AAA atau berpola berima ABA. Nah, Sir Thomas Watt memperkenalkan tercet di abad ke-16. Berikutnya ada quatrain, adalah bentuk bait yang dipopulerkan atau stanza yang dipopulerkan oleh seorang penyair Persia bernama Omar Khayyam yang menyebutnya rubay. Ini memiliki skema rima yang umum, contohnya AAAA 4 kali, AABB, dan ABAB. Selanjutnya ada quintain. Quintain juga disebutkan sebagai cinquain, adalah bait atau stanza dari 5 baris yang mungkin berima atau tidak berima dan memiliki pola stress yang khas atau pola penekanan, gitu ya. Selanjutnya ada sestet. Sestet adalah sejenis bait yang terdiri dari 6 baris. Selanjutnya kita akan membahas tentang tipe dari puisi. Kalau dilihat dari bentuknya maka akan seperti ini. Yang pertama ada lyrical, narrative, dramatic, and spatial types. Tapi yang akan kita bahas hari ini adalah lyrical poetry. Nah, berbicara tentang lyrical poetry ini ya ada 3 main lyrical poetry, yaitu sonnet, elegy, dan ode. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah ode ya. Nah, apa itu ode? Mari kita bahas. Oke, check it out. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian ode ya, atau ode. Ode adalah puisi lirik pendek yang memuja seorang ide atau peristiwa. Di zaman Yunani kuno, ode pada awalnya diiringi oleh musik. Sebenarnya kata ode berasal dari kata Yunani aidein yang berarti menyanyi. Lalu, pertanyaan selanjutnya, berapa panjang puisi ode? Panjang sebuah ode berbeda-beda dan tidak ada konsensus yang jelas. Itu artinya kalian memiliki kebebasan penuh untuk berekspresi dalam menulis ode. Karena kunci dari puisi ode bukanlah terletak pada panjangnya puisi. Seperti itu. Selanjutnya ada tipe-tipe ode. Ada banyak bentuk dari ode, ada yang pendek, panjang, ada romantik, dan juga ada yang lucu. Dan terakhir ada yang sarkastik. Kemudian tipe ode ada 3 main types of ode ya. Ada Pindaric ode, ada irregular ode, ada Horatian ode. Oke, kita kupas satu persatu. Lalu, apa itu Pindaric ode? Pindaric ode berasal dari nama penyair Yunani kuno namanya Pindar, yang hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi dan sering dianggap sebagai pencipta bentuk puisi ode. Pindaric ode terdiri dari stroke, anti-stroke yang harmonis secara merdu, dan epode. Puisi Pindaric juga memiliki ciri panjang, baris, dan skema rima yang tidak beraturan. Selanjutnya ada Horatian ode. Horatian ode berasal dari nama penyair Romawi namanya Horatius yang hidup pada abad ke-8 sebelum Masehi. Horatian ode terdiri dari stanza 2 atau 4 baris yang memiliki ukuran, skema rima, dan panjang yang sama. Berbeda dengan Pindaric ode yang lebih formal, Horatian ode secara tradisional lebih mengeksplorasi potret kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada irregular ode. Irregular ode adalah ode yang tak beraturan, tidak mengikuti bentuk Pindaric maupun bentuk Horatian, baik dalam rima, struktur, dan pola stanzanya. Itu irregular ode. Kemudian
Ada struktur puisi ode. Puisi ode secara tradisional dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada strofe, biasanya terdiri dari 2 baris atau lebih yang diulang sebagai satu kesatuan. Kemudian ada anti-strofe, bagian kedua dari sebuah ode disusun dengan cara yang sama seperti strofe, tetapi biasanya menawarkan penyeimbang tematik. Kemudian yang terakhir ada epode. Bagian atau bait ini biasanya memiliki ukuran dan panjang yang berbeda dari strofe dan anti-strofe, dan berfungsi untuk meringkas atau menyimpulkan ide-ide dan syair tersebut. Nah, ini adalah sebuah contoh dari puisi ode ya, An Ode to Coffee, yang merupakan pemujaan terhadap kopi, begitu ya. Bisa kita baca, "O black and potent beverage, each morning that I rise, you give me greater leverage, you make me strong and wise. O elixir of higher thought, rejuvenate my mind, I percolate you in my pot, through dark beans that I green. With sugar some would sweeten you, and lighten you with cream, but black and strong will be my brew, like women in my dream." Itu ya contohnya. "Oh, steaming dark deliciousness, please keep me wide awake, and bring me higher consciousness upon my coffee break." Itu udah selesai, cuman ada 4 stanza. Itu diciptakan oleh Mike Wise. Dan terima kasih guys, mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan tentang puisi ya. Jadi intinya untuk kedepannya kalian akan lebih dilibatkan dalam membuat proyek puisi dan diarahkan kepada 3 puisi saja, lyrical poetry. Nah, jadi apa saja itu? Pertama ada sonnet, kedua elegi, dan ketiga ode atau ode tadi ya. Nah, ode. Gitu. Untuk puisi, kedua puisi selanjutnya nanti dibahas di kelas. Gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.